Tahun ini akhirnya hampir selesai. Tanpa sadar, kita sudah berjalan sejauh ini. Ada tawa yang masih terasa hangat. Ada juga luka yang belum benar-benar sembuh. Ada rencana yang tercapai. Dan ada harapan yang harus kita lepaskan. Mungkin kamu sedang menonton ini sendirian. Di kamar kos yang sempit. Di rumah kontrakan. Atau di kota perantauan. Jauh dari orang tua. Jauh dari keluarga. Jauh dari meja makan yang dulu selalu ramai saat akhir tahun. Dan kalau itu kamu, tenanglah. Kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Para filosof Stoa sejak ribuan tahun lalu sudah memahami satu hal penting. Ketenangan bukan datang dari dunia yang berubah, tapi dari pikiran yang belajar menerima. Tidak semua yang terjadi perlu dipahami. Seringkali kita ingin jawaban atas segalanya. Kenapa harus gagal? Kenapa harus berpisah? Kenapa harus jauh dari keluarga di saat-saat penting? Marcus Aurelius pernah menulis, "Terimalah apapun yang datang kepadamu, karena ia dirajut oleh takdir yang sama dengan dirimu." Artinya begini, tidak semua hal perlu kita mengerti sekarang. Tidak semua kejadian harus kita paksa punya makna hari ini. Orang yang hidup di perantauan tahu rasanya. Natal, Tahun Baru, ulang tahun orang tua, semua hanya lewat layar ponsel. Dan itu sakit, tapi tidak salah. Penderitaan bertambah ketika kita menuntut hidup agar selalu sesuai keinginan. Kadang, ketenangan justru lahir saat kita berkata, "Baik, aku tidak paham sekarang, tapi aku berhenti melawan." Pikiran lelah lebih berat dari tubuh lelah. Banyak orang bilang, "Aku capek kerja." Tapi yang sebenarnya lelah bukan hanya badan. Pikiranmu sudah terlalu lama tegang. Terlalu sering memikirkan pendapat orang, penilaian keluarga, takut gagal lagi, takut dianggap tidak berhasil. Seneca berkata, kita lebih sering menderita dalam pikiran daripada dalam kenyataan. Coba renungkan ini. Berapa banyak malam yang sebenarnya aman, tapi terasa menakutkan karena pikiran kita terus berlari ke masa depan. Sebagai perantau, tekanan itu berlipat. Kapan pulang? Kapan sukses? Kapan membanggakan? Stoik mengingatkan, istirahat bukan hanya tidur, tapi berhenti mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Menutup tahun dengan pikiran tenang berarti memberi izin pada diri sendiri untuk berkata, "Aku sudah cukup berjuang hari ini." Kamu tidak tertinggal, kamu sedang bertumbuh. Bandingkan hidupmu dengan orang lain, dan damai akan langsung pergi. Teman sudah menikah, teman sudah mapan, teman sudah pulang kampung dengan mobil sendiri. Sementara kamu masih merantau, masih menghitung sisa saldo, masih belajar berdiri. Marcus Aurelius mengingatkan, jangan sibuk menilai hidup orang lain. Fokuslah pada bagaimana kamu menjalani hidupmu sendiri dengan baik. Setiap orang punya musimnya, dan perantau sering berada di musim yang sepi. Tapi justru di musim sepi itu, akar sedang tumbuh paling dalam. Menutup tahun dengan tenang berarti berhenti bertanya, "Aku kalah atau menang?" dan mulai bertanya, "Apa yang sudah kupelajari?" Kalau sampai di sini kamu merasa, "Oh, ternyata bukan aku saja yang merasa begini," itu sudah cukup. Di segmen berikutnya, kita akan bicara tentang melepaskan beban yang bukan milik kita, tentang memaafkan diri sendiri, dan bagaimana Stoik melihat kegagalan dengan kepala dingin. Kalau video ini menemanimu di malam yang sunyi, silakan like dan subscribe, bukan untuk algoritma, tapi agar kamu tidak merasa berjalan sendirian ke segmen berikutnya. Lepaskan beban yang bukan milikmu.
Ada beban yang kita pikul bukan karena kita mau, tapi karena kita terbiasa. Ekspektasi orang tua, harapan keluarga, standar masyarakat tentang hidup yang berhasil. Sebagai perantau, ini terasa lebih berat. Karena jarak membuat kita merasa harus membuktikan sesuatu saat pulang. Padahal, Seneca mengingatkan, ia yang menderita sebelum perlu, berarti menderita lebih dari yang diperlukan. Renungkan ini. Tidak semua tuntutan harus kamu penuhi. Tidak semua penilaian harus kamu jawab. Stoik mengajarkan satu latihan sederhana. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini berada dalam kendaliku? Kalau tidak, lepaskan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memilih waras. Menutup tahun dengan pikiran tenang berarti berhenti memikul hidup orang lain di punggungmu. Memaafkan diri sendiri adalah keberanian. Kita sering mudah memaafkan orang lain, tapi sangat kejam pada diri sendiri. Kok aku begini? Seharusnya aku lebih cepat. Kenapa aku salah lagi? Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu bisa bersikap lembut pada orang lain, mengapa tidak pada dirimu sendiri?" Coba bayangkan ini. Temanmu datang padamu, mengeluh tentang kegagalannya, tentang lelahnya merantau. Apakah kamu akan berkata, "Kamu payah"? Tidak. Lalu kenapa kata-kata itu sering kamu ucapkan pada dirimu sendiri? Stoik mengingatkan, kesalahan bukan identitas, tapi peristiwa. Menutup tahun dengan tenang berarti berkata, "Aku tidak sempurna, tapi aku sedang belajar." Dan itu cukup. Tidak semua hal perlu ditutup dengan penyesalan. Ada kenangan yang ingin kita hapus. Ada keputusan yang ingin kita ulang. Tapi hidup tidak memberi tombol kembali. Epictetus, seorang Stoik, berkata, "Jangan minta agar peristiwa terjadi sesuai keinginanmu. Mintalah agar keinginanmu sesuai dengan peristiwa yang terjadi." Ini bukan tentang pasrah tanpa usaha. Ini tentang berdamai dengan fakta. Perantau sering menutup tahun dengan kalimat, "Andai aku pulang, andai aku memilih jalan lain." Stoik mengajak kita mengganti kalimat itu menjadi, "Inilah jalan yang kulalui. Apa yang bisa kupelajari darinya?" Karena ketenangan tidak lahir dari masa lalu yang sempurna, melainkan dari pikiran yang berhenti berperang dengan ingatan. Sampai di sini, kita sudah mulai melepaskan beban, mengendurkan genggaman pada penyesalan. Di segmen 3, kita akan masuk lebih dalam tentang menghadapi kesepian, mengelola rasa kehilangan, dan menemukan makna saat hidup terasa hening. Kesepian tidak selalu musuh. Kesepian sering kita anggap sebagai tanda kegagalan. Padahal tidak selalu begitu. Ada kesepian karena ditinggalkan, ada kesepian karena disalahpahami, dan ada kesepian karena kita sedang bertumbuh. Banyak perantau tahu rasanya. Malam tahun baru, suara petasan di luar, tapi layar ponsel sepi. Marcus Aurelius menulis, "Carilah ketenangan di dalam dirimu sendiri. Tidak ada tempat yang lebih damai." Stoik melihat kesepian bukan sebagai hukuman, melainkan ruang. Ruang untuk mengenal diri, ruang untuk jujur pada perasaan, ruang untuk mendengar pikiran sendiri tanpa gangguan. Menutup tahun dengan pikiran tenang berarti berhenti kabur dari sepi dan mulai duduk bersamanya. Kehilangan tidak menghapus makna. Ada orang yang tidak lagi bersama kita. Ada hubungan yang tidak bertahan. Ada mimpi yang harus dikubur pelan-pelan. Dan itu menyakitkan. Seneca berkata, "Apa yang hilang tidak harus dilupakan. Cukup diterima." Stoik tidak meminta kita pura-pura kuat. Stoik mengajarkan keberanian untuk mengakui, "Aku berduka." Perantau sering kehilangan dalam diam. Tidak ada bahu untuk bersandar. Tidak ada yang tahu betapa beratnya hari-hari tertentu. Tapi ingat ini, kehilangan tidak menghapus nilai dari apa yang pernah ada.
Menutup tahun dengan tenang bukan berarti melupakan, tapi mengucapkan terima kasih lalu melepaskan. Hening adalah guru yang jujur. Di dunia yang bising, hening terasa menakutkan. Tapi para Stoik justru mencarinya. Epictetus mengingatkan, jika kamu ingin berkembang, belajarlah untuk diam dan mendengar. Saat hidup melambat, saat perayaan terasa jauh, saat kamu sendirian di kota orang, hening itu sedang mengajarkan sesuatu. Mungkin tentang batas, mungkin tentang keinginan yang sebenarnya, mungkin tentang hal-hal yang tidak lagi perlu kamu kejar. Menutup tahun dengan pikiran tenang berarti memberi ruang pada hening tanpa harus segera mengisinya. Kalau sejauh ini kamu merasa ditemani, bukan digurui, itu yang ingin kita jaga di sini. Silahkan like kalau bagian ini menyentuhmu, dan subscribe jika kamu ingin berjalan pelan-pelan bersama pikiran yang lebih jernih di segmen berikutnya. Kita akan bicara tentang harapan tanpa cemas, hidup sederhana ala Stoik, dan cara melangkah ke tahun baru tanpa beban berlebihan. Berharap tanpa mencengkram. Harapan itu penting, tapi mencengkram harapan terlalu kuat justru melelahkan. Banyak dari kita menutup tahun dengan daftar, target baru, rencana besar, resolusi panjang. Sebagai perantau, sering ada satu harapan tersembunyi. Semoga tahun depan aku tidak mengecewakan siapapun. Marcus Aurelius mengingatkan, jangan biarkan masa depan mengganggumu. Kamu akan menghadapinya dengan kekuatan yang sama seperti hari ini. Stoik tidak melarang berharap. Mereka mengajarkan berharap dengan ringan. Artinya, aku akan berusaha, tapi aku tidak menggantungkan ketenanganku pada hasil. Menutup tahun dengan pikiran tenang berarti membawa harapan tanpa membiarkannya menyeretmu. Hidup sederhana menenangkan jiwa. Kita hidup di zaman yang memuja lebih cepat, lebih kaya, lebih terlihat. Padahal, jiwa sering justru ingin lebih sedikit. Seneca menulis, bukan orang yang sedikit memiliki yang miskin, tapi orang yang selalu ingin lebih. Perantau sering hidup sederhana karena keadaan, tapi Stoik mengajak melihatnya sebagai latihan. Sedikit barang, sedikit tuntutan, sedikit kebisingan. Menutup tahun dengan tenang berarti bertanya, apa saja yang sebenarnya tidak aku butuhkan? Karena ketenangan tumbuh saat hidup tidak penuh sesak. Melangkah perlahan lebih baik daripada terburu-buru. Dunia menyuruh kita cepat berhasil, cepat pulih, cepat move on. Stoik justru berkata, pelan itu manusiawi. Epictetus mengingatkan, jangan ukur kemajuanmu dengan langkah orang lain. Perantau tahu, tidak semua jalan bisa dilalui dengan lari. Menutup tahun dengan pikiran tenang berarti menerima ritmemu sendiri, tanpa malu, tanpa membandingkan. Yang penting bukan seberapa cepat, tapi seberapa sadar kamu melangkah. Sekarang, kita sudah melepaskan banyak beban. Pikiran mulai lebih lapang, nafas terasa lebih panjang. Kita akan menutup perjalanan ini dengan refleksi panjang tentang bersyukur tanpa pura-pura, menerima diri sepenuhnya, dan melangkah ke tahun baru dengan hati yang damai. Dan kita akan menutup tahun ini bersama-sama. Tahun ini, kamu sudah bertahan lebih lama dari yang kamu kira. Ada hari-hari ketika kamu bangun tanpa semangat, tapi tetap berangkat. Ada malam-malam ketika rindu rumah terasa menusuk, tapi kamu menelannya sendirian. Sebagai perantau, kamu belajar kuat tanpa disaksikan, menang tanpa tepuk tangan, menangis tanpa penonton. Dan itu bukan kegagalan, itu keberanian.
Marcus Aurelius pernah menulis, "Lihatlah ke dalam dirimu, di sanalah sumber kekuatanmu." Bersyukur tanpa memaksa diri. Banyak orang bilang, harus bersyukur. Tapi Stoik tidak memaksa rasa. Mereka tidak menyuruh kita pura-pura bahagia. Seneca berkata, syukur yang sejati lahir dari penerimaan, bukan dari penyangkalan. Kamu boleh mengakui, tahun ini berat. Dan di saat yang sama berkata, tapi aku masih di sini. Itu sudah cukup. Bersyukur bukan berarti menutup mata dari luka, melainkan mengakui bahwa luka itu tidak mengalahkanmu. Menerima diri sepenuhnya. Tidak ada versi dirimu yang seharusnya. Yang ada hanyalah versi yang sedang hidup hari ini. Dengan segala kurangnya. Dengan segala usahanya. Epictetus mengingatkan, jangan menuntut dirimu menjadi orang lain. Tugasmu hanya menjadi manusia yang baik. Menutup tahun dengan pikiran tenang berarti berhenti berperang dengan diri sendiri. Berhenti berkata, aku tidak cukup. Dan mulai berkata, aku sedang belajar. Tentang pulang dan rumah. Mungkin tahun ini kamu tidak pulang, atau pulang tapi tidak membawa cerita yang diharapkan. Ingat ini, rumah bukan hanya tempat, tapi rasa diterima. Dan kalau saat ini rasa itu belum kamu temukan di luar, cobalah menumbuhkannya di dalam dirimu sendiri. Stoik percaya, ketenangan sejati tidak bergantung pada lokasi, melainkan pada sikap batin. Melangkah ke tahun baru dengan damai. Kamu tidak perlu janji besar, tidak perlu resolusi sempurna. Cukup satu niat sederhana, menjalani hari dengan lebih sadar. Marcus Aurelius menulis, hidupmu adalah apa yang pikiranmu bentuk. Maka biarlah pikiranmu menjadi tempat yang ramah untuk ditinggali. Tempat pulang saat dunia terasa terlalu ramai. Kalau video ini menemanimu sampai akhir, terima kasih sudah memberi waktu untuk dirimu sendiri. Silahkan subscribe, bukan karena harus, tapi karena mungkin di lain malam sunyi, kamu ingin ditemani lagi. Dan sebelum tahun ini benar-benar berakhir, tarik nafas perlahan, hembuskan, lalu katakan dalam hati, aku cukup, aku sedang bertumbuh, dan aku boleh melangkah dengan tenang.